Ya, bertemu lagi dengan kami channel Pejuang Siang. Nah, kali ini kita kira-kira membahas apa nih? Lu inget gak zaman dulu yang mana rame? Yang mana tuh? Toke Samurai, Oh ya, ya kan? Nah, malam ini kita bahas Toke dulu. ya, Gimana? coba gimana? Nah, ya waktu tahun berapa sih? 2016, 2017 ya kayaknya ya. Itu Lah yang lah, rame. lebih Lebih lah ya? ya 2000 kayaknya enggak lah, kayaknya lebih bawah lagi soalnya Kalau 2013 tuh masih zaman MD dulu. soalnya waktu itu ayah masih ada. Oh enggak, tapi zaman kasusnya dia kan belum ada itu. Gue belum ada. Gue belum ada. Gue dulu 2000 berapa? 2017, 2012, 2014. Nah, yang waktu yang Toke gede itu mau ya 2018 kan di Kayaknya bawah enggak belum nyampe. belum ada. Ya waktu pas booming itu kan lagi rame-ramenya orang nyari toke gede, toke ya entahlah toke apa gitu kan. 2014-an kali ya itu ya. Ya kayak gitu kan. Nah, itu ya gue banyak lah pengalaman sama teman-teman itu, teman-teman gue sih gitu kan. Kalau gue mah ada pengalaman sendiri lantar. Nah, itu kan mereka nyari-nyari tuh yang ukuran berapa? 40, 45, 50 kayak gitu-gitu kan. Itu Oke. ukuran dari mana ke mana itu? Dari Kepala ekor apa kepala sampai ininya? kalau kalau gua anak reptil tuh SVL, North Vineland. Jadi apa dari moncong ke ujung buntut. Oh, sampai ekor Iya, habis. Ah, ya habis. Kayak gitu kan, diukur kayak gitu. Nah, itu ya gue sih sebagai anak reptil ya gue paham kan toke itu bisa segede apa gitu kan. Gue ketawa aja gitu ngeliat orang-orang yang nanya-nanya apa, udah nggak toke gini, udah nggak toke gitu ya. Bener aja bro, gue bilang gitu. Mau buat apaan, gue bilang gitu kan. Jadi kayak apa, eh ada yang bilang buat obat, hmm, ya kan. Terus ada yang bilang buat vitalitas. hmm. Terus ada yang bilang juga buat obat AIDS. Nah itu yang paling paling gua nggak paham deh itu buat obat AIDS. Itu diambil apanya gua nggak ngerti deh. Terus Hmm. kenapa harus harus panjangnya itu spesifik 45, 50 gitu kata mediator-mediatornya tuh. Hmm. Terus yang gue bingung juga tuh siapa yang beli gitu kan. Mereka Hmm. minta harga yang lu tau sendiri kan yang harganya minta ratusan M, bahkan Ya, sampai T gitu kan. Duitnya siapa gitu loh. Begitu ya kan. kalau emang untuk apa, kayak macam buat vitalitas gitu, gue sih yang pernah denger ya ada orangnya toke tuh Iya, untuk iya. vitalitas. Cuma kalau misalnya kayak sampai untuk yang bikin obat AIDS itu, gue lumayan agak bingung juga tuh. Iya gue Tuh. juga nggak paham gue tuh ke korelasinya gitu kan. Nah, Buat obat AIDS gitu bilangnya gitu kan. Terus kenapa harus kok kalau emang itu buat obat AIDS, kenapa harganya bisa sampai triliunan, bisa sampai ratusan miliar? Itu siapa yang beli gitu loh. Iya kan? kayaknya waktu itu pernah ada omongan ada yang ini apa perwakilan dari perusahaan farmasi yang nyari Ya gitu. itu kan tuh omongannya Ah, selalu gitu kan ada perwakilan nih karena dari sini nih, dari kan Cina emang nih, dari mana gitu kan, karena Singapura gitu kan. bahasa-bahasanya ini kan mediator kan Oh wah iya banget semua kan kan. dia kan. Mereka bilang apa nih ada nih perwakilan dari perusahaan farmasi Cina atau dari Singapura atau dari mana Hmm. gitu kan. Mereka siap beli toke ukuran tapi harus pasti ukuran segini gitu kan. Hmm. Ya kalau gue bilang mah lu nggak bakalan nemu toke segede gitu loh. Emang Bilangnya. kalau misalnya normalnya nggak nemu ya segitu? Bukan normalnya sih jadi gini. Toke itu ketika stres dia akan susut. Hmm. Nah, mereka maunya toke itu begitu dibawa begitu nyampe itu ukurannya pasti segitu gitu. Nggak mungkin karena Hmm. toke itu binatang stresan. Jadi gampang banget stres. Dia Reptil satu itu gitu loh. stresnya Ya kan toke itu kan nggak biasa dipegang sama manusia kan, nggak biasa diinteraksi sama manusia gitu loh. soalnya Nah kan ini lo pegang, lo ukur-ukur, lo bawa-bawa, lo taruh di kotak kayak begitu. Itu kan antara
mati, stres mati, udah gitu doang pilihannya. Soalnya kan kalau gue lihat kayaknya ini apalagi kayak macam di ini Indramayu ya. Gue masih sering tuh ketemu tokek tuh kalau di Indramayu tuh. Ya, Gue ngeliat mukanya juga kayaknya, wih sangar juga nih binatang. Tapi tau-tau stresan malahan ya. stresan Wah, gitu. Jadi kalau kalau diukur itu pasti nyusut antar 1 cm 2 cm. Nah, mediator-mediator itu selalu bilang nggak bisa, tokeknya harus ukurannya pas gitu. Ya nggak mungkin, lo nggak bakal nemu gitu loh. Ini kan mediator-mediator ini cuma orang tolol, so tahu, yang pengen dapat duit banyak dalam waktu yang singkat dengan cara apapun ya kan, cuma orang-orang masa ini gitu masa loh. iya misalnya susut sampai 50% gitu kan nggak Nggak susah sampai 50% sih, enggak. Ya paling istilahnya kalau dari misalkan panjang nih, bisa dapat nih ukuran 45 cm. hmm, Begitu kita ukur gitu kan. hmm. Nah nanti begitu kita masukin kontainer, dia kita ukur lagi. Itu pasti nyusut 43, 42 gitu. Tapi kan tuh masih di luar di atas batasnya dia. Nggak mau tetap kalau menurut mediator-mediator itu gitu loh. Menurut orang-orang ini Kan gitu. kayak tadi apa ini ada yang 40 ya segala macam ya nyari-nyarinya kan. Ya, Kan kalau misalnya dia taruh dan nemu 45 total susut jadi 43 itu kan masih masih lolos juga tuh syaratnya tuh dari 40. kalau menurut mereka kagak gitu. Ya mediator-mediator ini kan bisa-bisaan aja Ah gitu itu kan. mah kecot aja Ya orang ini emang, ya emang ini istilahnya gini loh. Ini orang-orang tolol yang tukang tipu, yang cuma pengen dapat untung cepat-cepatnya gitu loh. Dapat duit gede cepet-cepetnya. kalau Dengan harga nggak ngotak gitu loh. kalau gue sih emang ya emang sering berapa kali ketemu ya merhatiin emang akhirnya lebih banyak orang itu yang biasanya orang udah masuk usia pensiun yang biasanya tiap bulan itu ada Gabut, penghasilan, gabut ya, gabut. tiba-tiba nggak ada penghasilan, gimana caranya nih dia biar bisa ada tetap Tetap ada aktivitas gitu penghasilan, ya. anggap aja ya kayak ini lah kayak uang pensiun dia, tetap dia jadi bisa untuk support keluarga dia, kayaknya Iya, sih iya, akhirnya ke situ kayaknya sih. iya, Soalnya kalau iya, gue perhatiin gitulah. kayaknya umur-umuran kayaknya sih umur segitu tuh yang Katanya banyak. orang-orang tua rata-rata ya kan, Iya, kayak gitu kan. soalnya pernah juga nih ada nih deket deket rumah juga nih sampai ngontrak loh ngontrak rumah khusus untuk ngurusin barang-barang janaib janaib semua itu ngumpul semua itu nyari. Ada emangnya kayak gitu yang istilahnya kayak model apa sih kata dia konsorsium. Nah yang anehnya kan gini loh, yang nggak masuk akalnya tuh satu, lo yang punya barang, lo mau ngajuin ke dia nyari kan nih, Hmm, tapi kalau yang bayar, katanya bayar biaya pendaftaran buat ngetes ini itu, kan nggak masuk akal. iya Cuma orang tolol yang ketipu mau begitu-begituan. Katanya deposit dan dibalikin, bullshit lah, nggak ada. Ya kan sekarang gini, lo pembeli, lo hmm, cari kan. hmm, Nah, berarti yang keluar duit siapa? Lo dong. ya ya Gue yang mau jual, iyalah ya kan? Gue ada barang, ya lo harus beli dong, iya ya kan? Karena lo nyari sesuai kriteria lo kan. hmm. Tapi kenapa mesti gue yang keluar duit duluan? Katanya alasan dulu pendaftaran. Padahal dia aja itu kan logikanya aja dia nyari barang aja udah susah gitu Nah, kenapa malah makin ini lagi. kayak gitu loh. Padahal bilang katanya kan ini orang dari negara mana datang ke Ah, sini. Ya, itu kan sebenarnya lu kan punya ini untuk transportasi lu katanya bisa ini dari apa? negara mana-mana. Mekanisme itu segala Oh, macam. Gue bilang mah lo mah tukang tipu gitu aja sih. tapi ada yang alasan yang ada susah tuh karena BI cek. Nah, rutu kalau udah alasan itu. Soalnya ini biar ini lolos dari BI cek biar nanti pas deal ditransfer lolos nih semua. Lah, gampang kalau kayak gitu. Ngapain susah-susah? Bawa aja orang BI-nya. Ya kan? Ya sekarang kayak kalau kayak gitu kalau nggak lolos BI cek ini gitu. Ini urusan duit ratusan miliar ceritanya gitu kan. Hmm. Ya udah gue tinggal kontak orang BI. Pak, gue mau ada urusan gini-gini gini. Ini takut BI cek atau gimana-gimana. Coba tolong jelasin. Lu dapat fee udah. Kelar. Nggak ada alasan gitu-gitu. Mah emang bisa-bisanya mereka aja. Cuma ini ya, kayaknya kan nggak mungkin juga
orang bikin berita kayak begitu, kalau emang belum ada yang kejadian, sebenarnya sih gitu ya sebenarnya. Kalau misalnya cuma dibumbuin doang ini, orang biasanya pasti ada yang nanya buktinya mana yang udah berhasil gitu. Kan pasti begitu tuh. Intinya nggak ada, Emang nyatanya nggak ada juga. nggak ada. Kalau yang gue tahu ya, karena temen gue ada yang memang yang ternak toke Hmm. sama cicak, tapi itu diekspor ke Cina Hmm. gitu loh. Dan itu memang ada apa kualitas ukuran, Hmm. cuman nggak segitu juga gitu loh. Toke biasa ya istilahnya ukuran standar, ada standarnya, Hmm. standar ukuran standar besar ada, cuma nggak wah harus 45 cm badan, harus gemuk, leher harus pendek segala macam, itu nggak ada kayak gitu. Yang penting tokenya bagus, sehat, memenuhi kriteria, ya udah masuk. Itu dikering, itu juga dikeringin tokenya, toke sama cicaknya, buat Kondisi mati. mati, kering Hmm. gitu. Nah kalau mereka kan nyari kondisi hidup ini, Iya. ya kan hidup mau mereka bawa gitu loh. Itu yang rada aneh gitu loh. Kalau temen gue di, aduh gue lupa di daerah mana, di Jawa lah pokoknya, itu dia ternak cicak emang. Hmm. Jadi kayak ya dia nerima pengepul lah gitu, kayak pengepul gitu. Hmm. Dia ada bocah apa ngumpulin cicak, ngumpulin toke, masuk 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 kayak gitu. Ya cuma ya yang gue tahu emang itu bener buat obat. Cuma yang nggak masuk akal itu ya nggak ada tuh yang ukur-ukuran kayak gitu terus pakai mekanisme bla 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 gitu, nggak ada gitu loh. Ini masuknya ekspor aja udah gitu. Nah, yang gue pernah denger juga katanya bisa ini buat apa? Narik duit katanya. Nah ini nih gue ada cerita nih yang buat narik Gimana, duit. gimana tuh? Jadi gini, ya gue kan emang anak reptil, Hmm. karena gue emang miara reptil gitu loh, miara ya di rumah tuh ada biawak, ada ular segala macam lah, emang gue udah lama Hmm. hobi itu kan. Nah suatu saat bokap nih, gue nggak ngerti bokap tuh ada ide-ide dari mana atau kenalnya orang dari mana, tiba-tiba dia bokap bilang sama gue, mas ikut yuk Indramayu, Hmm. ada kiai di sono, dia bilang gitu. Ya, emang kenapa ya gue bilang gitu kan, punya toke. Terus gue bilang, ya terus kenapa pak, gue bilang gitu kan, coba deh lu lihat itu toke beneran bukan, kata bokap gitu. Hmm. Ya kan lo anak reptil nih, Hmm. gue nggak ngerti, dia bilang gitu kan, gue takutnya itu biawak dicet. Ah ya. Ah ya kan, karena kan banyak tuh biawak dikasih kostum, Hmm. ya kan. Nah ya udah, ya udah ikut pak, gue bilang gitu kan. Gue ikut tuh ke Indramayu sama temennya bokap, Hmm. gue lupa nama, sama Pak Heri kalau nggak salah. Udah, singkat kata nyampe lah kita di pesantrennya dia, Nah. ya kan. Nah ngobrol-ngobrol, nah kiai ini bilang dia nemu toke ini ada sepasang. Hmm. Itu di gunung apa gue lupa nama gunungnya, pokoknya dekat situ lah, daerah-daerah situ lah masih gitu kan. Gunung apa bukit gitu loh, gua nggak tahu. Nah dia bilang saya mau bangun pesantren, dia bilang gitu. Hmm. Ya kalau bisa, kalau misalkan ini tolong bantu di ini dah, ya apa Jualin. dijualin gitu loh kalau bisa gitu kan. Itu gue tanya toke apaan Pak Haji, Pak Kiai, gue bilang gitu kan. Itu toke saya dapat dapat sih kecil, dia bilang gitu kan. Terus saya rawat kok jadi gede, dia bilang gitu. Sepemikiran gua ya mungkin gede-gede ya makin telapak tangan lah, selengan gua gini lah gitu Hmm. kan. Atau enggak kepalanya tuh mungkin segini lah gitu kan. Hmm. Atau enggak paling gede tangan gua lah begini gitu kan. Itu juga gue sekali lihat di Thailand toke segede gitu loh. Nah gue diajak sama Pak Kiai itu ke Hmm. ruangan toke itu. Nah di dalam ruangan itu ada kotak gede. Gue pikir nih apaan gitu kan. Ada mungkin sekitar semeter 60, segede orang itu sih, segede kotak buat
kayak peti mati buat bocah dah. Bukan kayak kotak akuarium gitu, kayak box biasa aja gitu. Kayak ini, kayak Kalau akuarium kan kita kayak bisa ngeliat dari luar gitu. enggak Oh enggak, ketutup ketutup rapat, semua. ketutup rapat gitu, ketutup rapat. Iya kayak peti vampir gitu, Oh. bener gitu. Nah, itu ada dua, ya kan? Hmm. Terus tokenya di mana Pak Haji? Pak Kiai, gue bilang gitu kan. Tuh Mas, dia bilang gitu. Dalam hati ini toke apaan segede gitu, gue bilang gitu kan. Hmm. Gue bilang mana ada Pak Kiai toke segede gitu, gue bilang gitu kan. Ya Mas lihat aja kalau nggak percaya, gue bilang. Dia bilang gitu. Ya udah, gue Bismillahirrahmanirrahim dari Ta'ala deh gue bilang. Ini kalau bohong, gue bilang bohong ya kan, ke bokap gue ya kan. Malas juga gue gitu, udah datang jauh-jauh ya kan. Gue buka, plak gitu, gue lihat, gue longo. Itu asli jantung gue mau berhenti. Lo tau toke ya kalau pas lagi tempel di atas mulutnya mangap gini kan tuh. Nah, Gitu. Nah itu toke di bawah ngeliatin gue gitu. Wah mulutnya mangap gini. Wah astagfirullahaladzim, gue langsung gitu kan. Anjay, gue bilang gitu. Gue biasa ngeliat biawak, biasa megang biawak gede gitu kan. Tapi jujur gue geli sama toke gitu kan. ya kayak beruntus gitu ya kayaknya ya. Oh, makanya gue takut gitu. Astagfirullahaladzim, gue langsung gue tutup gitu kan. Terus gue bilang yang satu juga sama Pak Haji. Pak Kiai, gue bilang gitu kan. Iya sama, dia bilang gitu. Ya udah saya percaya deh, gue bilang gitu. Terus bokap masuk ke ruangan itu, terus tanya gimana Mas? Bener toke? Iya bener be, toke. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah. Nah akhirnya tuh dialog dah tuh ya kan. Hmm. Jadi ya ini cerita sama bokap gua, Pak Haji hati-hati ya. Kalau misalkan ini apa ini toke pernah makan korban, dia bilang gitu. Gimana maksudnya? Jadi waktu itu dipinjam sama temannya dia atau sama santrinya dia gitu buat narik duit. Ceritanya di Hmm. apa sih di namanya pantai apa sih gue lupa namanya. Ada terutama ya ada ini, ada Losarang apa ya? Karangsong, ada Pokoknya di daerah pantai gitu dia mau narik duit. Duit nggak dapet, orangnya mati. Kesamber. Dia bilang gitu, disamber sama yang isinya toke itu gitu loh. Gue mikir apa iya gitu kan. Ya udah tuh. Akhirnya gue ngambil pusing lah, ya kan. Diangkut tuh toke dua. Akhirnya tuh toke dibawa ke rumah, ya kan. Rumah gue taruh di kamar belakang. Lo tau kan yang di belakang yang di dekat gudang belakang, ya kan. Nah, gue taruh situ tuh. Terus sebelum itu Pak Kiai pesan, Mas beliin bebek ya, dia bilang gitu. Seminggu sekali makanin bebek, dia bilang gitu kan. Gue pikir serem juga makanin bebek, gue bilang gitu kan. Kalau suruh terus kasih ini aja, kasih apa, disemprotin air buat minum, gitu kan. Ya gue mikir kalau gue suruh nyediain ember buat minumnya mau gak juga gue bilang gitu kan, ngeri gila. Toknya segede gitu ya kan. Nah udah tuh, gue beliin lah seminggu tuh kan. Gue beliin bebek, bebek kecil tuh, yang bebek bocah tuh. Gue beliin 3 tuh, jadi 6 kan 2 tuh. Gue masukin. Gue mikir masa iya toknya makan bebek ya kan. Tapi bener, dari yang berisik, diem, gak ada suara. Apa udah ini ya, gue bilang gitu kan. Nah, karena tuh ruangan kan kata Pak Kiainya bilang digelapin Mas, dia bilang gitu. Gue coba ini, gue coba apa, gue coba buka, gue pakai senter kan, gue terangin pakai senter gitu. Itu gue ngeliat itu mata toke itu kayak nyala tau gak lo, kayak merah begitu, kayak led gitu. Gimana nih gue bilang, nggak beres gue bilang gitu kan. Singkat kata, bokap nemu pembelinya. Wah ngerti lah katanya orang dari bank sentral atau gimana lah ya kan. Dananya ada, udah dicek dananya ada segala macam ini itu deal
sekian sekian dah untuk 1 sentinya gitu, hitungannya per senti. Oh, itu senti. Ya, hitungan senti. Mintanya si kiainya itu, ya kan. Ya bokap kan nurutin amanat dari Pak Kiai kan. Nah, ketika orangnya udah datang, udah mau tanda tangan, tiba-tiba Pak Kiainya nelpon, Pak Haji, bisa nggak kalau apa ditambahin sekian gini, jadinya kok bokap gua kaget, kok jadinya ngelonjaknya jauh banget gitu loh, ya kan. Ya bokap gua bilang, wah saya nyari orang ini udah susah-susah loh Pak Kiai, dibilang gitu kan. Masa main naik-naikin gitu aja nggak bisa lah, kita bisnis kayak begitu, gua bilang, kata kata bokap gua gitu kan. Nggak bisa lah, dia bilang gitu. Kalau ini mendingan kita batalin aja, kata bokap gua gitu. Ya kan, nah udah tuh, gua nggak tahu ceritanya gimana. Udah, terus bokap gua bilang, kayaknya batal mas, dia bilang gitu, si Pak Kiai ini kayaknya marah nih, dia bilang gitu kan. Ya gue bilang, dianya aja yang ngaco, gue bilang Iya. gitu kan. Udah deal kok, main main rubah-rubah aja gitu loh. Nah udah tuh, akhirnya ini tokek gimana nih? Ya udah ntar kita balikin deh, dia bilang gitu kan. Nah, berapa hari kemudian adik gue bilang ke gue, pertama nyokap bilang ke gue, mas kok beberapa hari ini mama ngeliat kayak perempuan serem banget gitu loh, bolak-balik di depan kamar mama, dia bilang gitu, di jendela kamar gitu kan. Terus kayak kayak dia ngomong apa, kamu bakal mati gitu kan. Nah yang serem lagi, ternyata adik gue, dia kayak dihipnotis, kayak di sugesti buat bunuh diri. Entah gimana ceritanya, adik gue kan emang main di apa, main hobi ya, hobi kayak gambar segala macam itu. Dia naruh thinner, dia naruh thinner di gelas. Entah gimana ceritanya, itu thinner keminum sama dia. Untung langsung kita tahu, wah panik, langsung masukin ICU. Hampir lewat adik gue, gara-gara kayak gitu. Gitu loh. Jadi kayak dibikin lupa gitu, kayak dibikin apa sih? Ya manut aja dia. Iya kayak manut aja ada yang gitu. merintahin apa dia Kayak ngikut aja. iya dia bilang kayak gue Ya, nggak kayak tahu ya, gue hipnotis aja pikirnya kayaknya. kayak itu air putih gitu loh, pikirnya kayak gitu kan. Padahal dia tuh orangnya hati-hati banget gitu loh, nggak pernah kayak gitu gitu kan. Nah udah tuh, terus setelah apa, akhirnya gue gini kan, gue datengin tuh tempat tokek itu kan. Terus gue bilang gini, lu kalau mau nyari masalah jangan di sini, gue bilang gitu. Jangan aneh-aneh sama keluarga gue bilang gitu kan. Nah bener tuh, abis gue ngomong gitu, di pojokan ruangan itu ada nongol kayak nenek-nenek bajunya hitam semua, terus hidungnya tuh kayak gerumpung gitu, kayak potol gitu, kayak separoh hidungnya. Terus giginya tuh kayak taring gitu loh, matanya merah, terus rambutnya aut-autan begitu, jelek banget ya pokoknya. Terus ya gue bilang, jadi gue gak takut sama lo ya, gue bilang gitu. Lo kalau emang pengen ribut sama gue bilang gitu kan. Jangan bawa-bawa keluarga gue bilang gitu. Padahal udah tuh ya, singkat kata, gue bisa ngalahin dia lah, ya kan. Nah, gue bilang, lo balik ke rumah majikan lo, gue nggak mau lah dari sini, gue bilang gitu. Udah tuh, tiba-tiba bokap pagi subuh tuh dapat telepon dari Indramayu, mas, Pak Kiai kecelakaan, dia sama anak sama istrinya meninggal di tempat gitu. Gue kaget, apa mungkin gara-gara itu gue suruh balik gitu kan, gue juga nggak tahu sih kayak gitu. Nah karena penasaran,
Gue buka dong itu kandang toke ya kan, gue keluarin. Maksud gue, ini kalau emang masih wujud toke, gue kasih temen gue aja nih buat di kebun binatang ya kan. Kalian buat lihat-lihatan itu, ya kan. Ternyata begitu gue buka, itu ada saksinya semua banyak lah. Gue buka, itu kain tau gak isinya. Jadi kayak kain dibentuk kayak toke. Kain batik, kain jarit, dibentuk kayak toke. Dua-duanya. Jadi bentuk gitu. Sayang sih fotonya udah nggak ada ya. Fotonya udah nggak ada, waktu itu gue foto kan. Pegang gua fotonya tuh. Ya kan, kepegangan fotonya kan. Ada buktinya. Gitu loh. Jadi ya istilahnya nggak ngomong doang ya kan. Cuma sayang kok dokumentasinya udah nggak ada ya. Kalau ada mah seru tuh. Zaman kapan? BlackBerry ya. Nah, habis itu apa? Langsung gue bakar itu. Kandang-kandangnya sudah gue bakar itu. Nah, begitu dibakar, itu asapnya apa? Itu keluar kayak asap hitam buat asap itu pekat gitu. Terus kayak bentuk muka gitu. Udah pergi lu sana, lu bilang gitu aja. Jangan berani lu balik lagi, gue bilang gitu. Kayak gitu. Cuma itu kan eh, itu yang buat ini ya tadi ya buat narik duit ya. Iya, Nah itu dia kenapa ngamuk? Padahal kan sebenarnya ngebatalin itu kan dari kiainya itu tuh. Sebenarnya tadinya deal. Kalau misalnya skenarionya misalnya deal jadi gitu. Apa dia bakal makan ke pembelinya? ya kayaknya sih Apa, gitu. apa gitu? Kayaknya Apa? gitu. Bakal makan ke yang beli. Atau enggak bakal keluarga gue yang di iniin. Soalnya kan kayak kalau gue lihat kayaknya kayak model akhirnya numbal buat dia, buat Iya, makanan dia. iya. Cuman kalau misalnya kayak proses ini prosesnya kayak tumbal itu ada yang dikorbanin, ada yang jadi hasil kan sebenarnya gitu kan. Harusnya, Nah, ya kan, harusnya gitu nah kalau kan. ini kayak gimana tuh jadinya tuh? Jadi gini tuh, kalau yang mekanisme yang gue tahu ya, yang dia narik duit ya, Hmm, itu sebenarnya harusnya nggak ada tumbal. harusnya nggak ada tumbal. Harusnya nggak ada tumbal. Cuman yang kata Pak Kiainya itu ternyata mereka itu ada salah gitu loh, ada salah dalam sajinnya. Hmm. Duitnya ketarik tapi harus ada buat Oh, gantinya gitu loh. Kayak tuh. gitu. Nah, kalau yang kasus gua ya mungkin gua rasa sih ya kiainya yang nyuruh gitu loh. Hmm, Karena kesel sama bokap gitu kan. jadi biar duitnya masuk ke dia gitu. Ya mungkin maksudnya biar biar bokap ngedilin gitu loh. Ya, Hmm, tapi kan bokap kan ya bokap orangnya gitu kan, kalau udah ayah nggak bisa B gitu loh. iyalah Makanya orang nggak usah yang barang kayak gitu ya. dia Yang orang barang bisnis masalahnya ya kan. yang barang nyata aja orang udah deal harga segitu, totonya naikin harga lagi orang akhirnya ogah yang mau beli juga Nah kan. itu kan gitu loh. Nah ini udah minta harga ratusan M, terus tiba-tiba main naikin seenaknya, dikiranya gampang gitu nyari pembeli gitu kan. Hmm. Nggak gampang nyari pembeli gitu loh. Ini kan karena reputasi bokap gua aja yang istilahnya bagus lah gitu. Terpercaya, banyak orang percaya gitu bokap gitu kan. Jadi udah bisa dapat bayar solid gitu, bayar bagus gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau misalnya yang ada bilang apa, yang buntutnya cabang bisa buat ini, Ah itu sih kepercayaan orang-orang judi. Itu sampai di Thailand pun ada. Amuletnya pun ada, jadi amulet itu. amulet tuh gimana maksudnya? Jimat, Ah, jimat dikalungin sini. Jadi hmm. diawetin, di casing, dijual. Di toko ada itu di toko. Jimat Nah, toke cabang 2, tokadal cabang 2. Malah ada yang cabang 9 waktu itu gue lihat. emang emang tapi tuh emang toke beneran apa? Toke beneran, Toke beneran. toke beneran tapi anomali lah gitu loh. Ah, Istilahnya. tapi emang ada ininya, emang emang ada khasiat begitunya tuh. Nah gue nggak tahu, kadang gue kan nggak judi Oh, gitu loh. Ya intinya gue belum pernah nyoba lah, belum pernah nyoba bawa kadal atau apapun itu yang apa
buntut 2 atau buntut berapa buat judi itu belum pernah nyoba sih gue gitu loh. Cuma ya kata kalau kepercayaan dari orang-orang di Thailand Hmm. bahwa toke atau cicak yang punya cabang 2, cabang berapapun itu bawa hoki buat di permainan gitu loh. Oh, untuk permainan ya. For game gitu loh. Yang game itu kan bisa antara lo judi ini, judi itu, judi ini, judi kan banyak gitu ya kan. Ada judi kartu, judi segala macam kayak gitu loh. Jadi itu kayak gitu tuh emang dasarnya dari cerita-cerita zaman dulu, apa emang orang nemu begitu tuh ini coincidence saja Kalau gue kebetulan bilang apa sih gini, gimana? kalau yang di Thailand yang gue tahu itu sudah turun temurun ya, udah Hmm, turun temurun dan gue rasa sih udah terbukti, ya ya udah terbukti karena kalau sampai sampai ada amuletnya berarti ya udah terbukti itu masih gitu di loh. ilmu-ilmu tua juga Ya yang mana ilmu tahu. tua itu kan kayak gitu loh. Udah ratusan tahun ilmu kayak begitu gitu. Jadi ya kalau gue bilang sih ya pasti ada lah gitu. Hmm. Pasti ada ininya manfaatnya pasti ada Nah, kayak kalau kayak gitu. model yang ini yang tadi tuh, yang buat narik duit, emang emang itu dia ini apa? Itu kan soalnya jadi kayak macam apa ya? Kayak macam isian ya? Apa gimana sih jadinya? Siluman sih kalau gue bilang Oh, itu siluman malahan siluman, ya? siluman Hmm, kayak gitu. itu emang siluman ditaro apa emang gimana itu jadinya bisa kok Nggak bisa ngerti sih gue kalau itu sih. Istilahnya mungkin apa ya? Kalau itu sih mungkin kayak sihir ya. Jadi kayak kayak Pak Aji itu kayak kalau kayak di Naruto tuh kan ada tuh yang bisa bikin jadi benda mati jadi kayak benda hidup gitu hmm, kan. Ya mungkin itu sih kayak gitu. enggak maksudnya yang ini yang gue ini juga bingung tuh Apa ya? kan dari awal lu melihat nih Iya, kok lu kagak ngerasain sih itu kagak, barang barang janaib begitu kagak, kagak asli. emang nggak berasa apa emang lu nggak mau ini Iya emang gue nggak mau sih. Karena gue pikir itu bentuknya toke ya toke bener toke gitu loh. Gitu. Yang secara penglihatan harfiah gue ah ya emang toke gue lihat. Mau gimana lagi gitu kan. makanya pas mulai berasa rada banyak aneh-aneh Ah, baru baru gue langsung ini gitu loh gitu. Karena hmm, selama itu nggak pernah ada aneh-aneh di rumah gue. Yang sampai kayak apa sampai kayak ngancem nyawa gitu nggak ada gitu loh. Kayak gitu-gitu. terus kalau misalnya yang kayak ini nah yang masalah jadi bahan obat ini Ah, nah, kalau misalnya emang untuk vitalitas sih kayaknya emang udah dari zaman dulu ya banyak ya orang kalau kan obat kadang sih gua kalau obat gue percaya soalnya gini loh. kadang aneh-aneh ya orang ini Eh bisa untuk vitalitas nggak usah Cina ya. Waktu bokap gue beli di kota di aduh nama toksi bukan di kota di Tai Hotong atau apa nama-nama toko obatnya gitu. hmm, Sinsei gitu. Itu ada di obat rebusannya itu kayak hmm. kayak kumbang, cicak, terus ada Oh toke juga gitu ada kan. ininya ya Iya buat udah ada emang ada khasiat-khasiatnya aja khasiatnya gitu. Gue percaya kalau itu sih. Karena ya pas bokap abis minum itu ya sembuh gitu loh. Ya berarti emang ada bener gitu loh. cuma ini yang untuk jadi obat AIDS saja tuh ya Nah ini yang nah, untuk obat AIDS ini yang gue masih masih apa sih? Masih jadi pertanyaan gue apa nyambungnya gimana gitu loh. Gitu. soalnya kan kalau misalnya Karena gue nggak nemu ada jurnal yang bilang kalau toke ini ada zat di dalam toke itu yang bisa menyembuhkan AIDS itu gue nggak tahu deh. karena kan kalau misalnya kayak obat untuk obat vitalitas apa untuk obat apa gitu yang umum-umum Iya iya iya. kan kayaknya kita macam di tempat-tempat biasa juga masih sering nemu ya. Ada kayak gitu kan. Kalau obat AIDS ini kan kayaknya emang udah termasuk barang-barang ini obat-obat langka, keilmuannya juga langka juga kalau untuk nemuin jadi obat AIDS Nah gitu. itu gitu Makanya loh bisa makanya kan. kali dia bisa buat ngebom harganya biar kayaknya wah gitu Nah kan. itu kan. Terus kalau misalkan emang buat obat kenapa harus satu satu piece itu jadi ratusan miliar gitu kan? Siapa yang bisa beli gitu loh? Nggak masuk akal aja sih di gue gitu loh. Kayak gitu, ya kan? Cuma jadi di sini itu untuk inian apa toke yang untuk medis
toke yang untuk narik duit sama toke yang untuk ini, untuk apa, judi permainan itu, Ya. itu lebih banyak mana tuh orang yang pada ini tuh, pada nyarinya tuh, Yang buat narik duit lah. buat narik duit. Iya lah. Padahal udah tahu juga banyak yang pada ini juga ya, Ya sekarang gini ketipu lah. juga ya. Sekarang gini. Sampai ada biawak dicek jadi toke, gimana ceritanya? Kan berarti kan tuh laris itu loh gitu loh. Istilahnya penipuannya itu. Sampai ada apa? Sampai ada boneka-bonekaannya buat ditaruh di dalam kotak biar disangka toke beneran gitu loh. Berarti kan ini penipuan itu berjalan gitu loh. Sampai ada menyediakan berarti kan ada yang perlu kan. Iya, Kayak gitu kan. Itu aja. ada pasarnya juga berarti ya. Ada pasarnya berarti gitu loh. Karena gue pernah lihat di market itu ada boneka toke 1 senti yang memang bener-bener mirip kayak toke gitu. Terus gue pikir siapa yang mau beli kalau bukan orang gila gitu kan yang mau buat nipu gitu loh. Kan nggak lucu juga ditaruh di kamar tuh gimana segede gitu. Saya juga kayaknya harganya lebih gede yang buat narik kayaknya ya. Iyalah, Iya. iyalah. Soalnya kan kayaknya fungsinya dia bisa reusable kan, bisa Iya, iya, pakai ulang. iya, itu dia masalahnya. Makanya bisa berkali-kali narik kan, Itu dia. promonya kan begitu kan. Iya, kayak gitu. Maka kita nggak tahu apa iya dia sekuat itu bisa narik gitu kan. Kita nggak tahu. Gue juga belum pernah ngeliat penarikan pakai toke sih gitu loh. Cuma berarti kan kalau misalnya itu yang ini dicari, ya kan berarti nggak ada bedanya sama Batara Karang apa Jenglot. Ya mungkin yang Ya, kayak model, mungkin kayak ilmuannya Pak Dadang yang waktu itu, ya kan? oh yang itu ya, Yang- batu anti yang- cukur itu ya, yang Woi bangun gitu kan. Nah itu mungkin gitu. Jadi dia ngambil dalamnya kayak gitu. Tapi emang harus yang extraordinary gitu kan. iya, Itu dia. nggak bisa yang ece-ece Nggak juga. bisa ya kan. Ya kan lu ikat lu Iya. sendiri kan waktu itu. Ya kan. Ya itu. Dia kayak gitu. segala barang yang penting ini kalau gue lihat bisa Ya kan. kagak Pokoknya kalau matokin. pokoknya kata dia kan selama itu asli, ku jamin bisa ya kan. Iya, Kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu. Kalau gue sih percaya kayak gitu loh. Itulah. Iya. Kayaknya emang bahasan toke kayaknya Kita cukup sampai sini ya. cukup ya kayaknya. Eh, Emang akhirnya emang banyak modus ini ya pokoknya juga jangan sih. sampai kena modus. Soalnya sampai sekarang masih ada. Masih kok. Masih ada yang kayak gitu-gitu masih ada. Baru berapa bulan yang lalu juga sempat masih denger masih ada yang nyari, gue cuma Nah, ketawa itu. doang udah. Ya pokoknya hati-hati deh. Ah, Karena modus itu bisa bermacam-macam gitu aja. emang iming-iming Ya. indah semua. Indah semua, ratusan M, triliunan ya kan, cuman bullshit semua lah gitu. Ya mungkin ada yang bener ya namanya itu ya. Cuma ya itu kan kejadian. Ya 1 banding Wow. 1 juta gila itu. Wah, itu bisa 1 banding miliaran itu. Iyalah. Enggak lah. Cara mending lu kerja, jualan udah itu aja. Kalau gue sih. Ya, saya kira cukup ya penjelasan dari kami Pejuang Siang. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.